Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 26 Agustus 2021 dalam masa biasa yang ke-21. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas rahmat-Mu yang berlimpah di pagi hari yang indah ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semalam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun kembali dengan sehat walafiat. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati hidup di hari yang baru ini. Semoga hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini mampu untuk kami pergunakan melakukan segala aktivitas dengan lebih bersemangat dan sesuai kehendak-Mu. Semoga kami mempunyai kasih yang berasal dari-Mu, sehingga kami pun mampu mengasihi sama yang kami jumpai dalam seluruh hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan,
bukakan kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi bijaksana dan selalu berjaga-jaga atau waspada dalam menjalani kehidupan. Orang-orang yang bijaksana digambarkan oleh Yesus dalam Injil tadi seperti gadis-gadis pintar yang membawa pelita untuk menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis itu membawa persediaan yang cukup sehingga pelitanya tetap menyala. Meskipun harus menunggu, pelita mereka tetap menyala ketika mempelai laki-laki itu datang. Kenapa? Karena mereka telah mempersiapkan segala-galanya. Oleh karena itu, mereka akhirnya diperbolehkan masuk untuk mengikuti perjamuan bersama dengan sang mempelai laki-laki. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebaliknya orang-orang yang hidup tidak bijaksana atau orang-orang yang tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, atau orang-orang yang tidak selalu waspada, berjaga-jaga dalam kehidupannya sebagai orang beriman, digambarkan sebagai 5 gadis yang bodoh. Mereka memang punya pelita, lambang iman yang menyala. Tetapi sayangnya mereka tidak membawa persediaan minyak, lambang bahwa pelita iman mereka tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, berjaga-jaga, sehingga pada akhirnya iman mereka lama-lama menjadi padam karena mereka tidak hidup menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk menjalani kehidupan seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Sebagai orang beriman, kita harus selalu membawa minyak. Artinya, selalu mempunyai iman yang tampak dalam semangat, kekuatan dan harapan yang selalu hidup menjiwai kehidupan kita. Di samping itu, kita juga diajak untuk memikirkan dan mengusahakan kehidupan kekal dengan mengumpulkan harta surgawi sehingga kita boleh masuk dalam kerajaannya yang kekal, seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para gadis bodoh dan para gadis bijaksana adalah sebuah cerita yang akan selalu menarik untuk kita renungkan. Kita perlu melihat secara mendalam apakah kita termasuk yang bijaksana atau kita termasuk yang bodoh. Sebenarnya menjadi bodoh atau bijaksana dalam iman bukan suatu penyakit bawaan, tetapi berkenaan dengan pilihan sikap yang kita ambil. Kita yang memilih menjadi bodoh dalam iman atau menjadi bijaksana dalam iman
Kalau bijaksana, kita akan selalu bersiap menanti-nantikan hari Tuhan. Kalau bodoh, berarti kita tidak peduli pada keselamatan yang akan datang. Kalau kita bijaksana, maka kita akan menjalani kehidupan dan melaksanakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita memilih bodoh, berarti kita hidup menurut keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tawaran bebas diberikan kepada kita, mau pilih bijaksana atau mau pilih bodoh. Apa yang saudara-saudari dan saya akan pilih? Mari dalam kehidupan kita menentukan pilihan kita secara bebas. Tentu kalau saudara-saudari bertanya kepada saya, mau pilih yang mana? Maka pastilah saya akan pilih yang bijaksana. Karena saya pilih yang bijaksana itu berarti bahwa dalam segala kelebihan dan kekurangan yang saya miliki sebagai anugerah dari Tuhan, saya berjuang untuk melaksanakan hidup dan panggilan saya secara bijaksana sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, di mana saya dipanggil untuk menjadi seorang gembala. Maka mari kita berlangkah maju bersama, menjatuhkan pilihan kita. Semoga pilihan kita yang kita pilih secara bebas semakin menghantar kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itulah pilihan terbaik, pilihan yang seharusnya kita pilih. Hidup berbahagia bersama dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.